Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati, yang dimuliakan guru kita Tengku Adlaini ya, Tengku Adlaini. Semoga ya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan bertambah ilmu beliau, dan ya mampu membimbing ya anak-anak sekalian di dalam menghadapi talaki sudah tahun yang ketiga ini. Berarti ulang tahun pada hari ini ya, ulang tahunnya. Alhamdulillah, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sudah selama ya 3 tahun ya beliau membimbing anak-anak, bolehlah saya katakan anak-anak ya, enggak adik-adik ya, anak-anak, karena anak saya yang paling tua lahir tahun 75. Tahun 75 anak saya yang paling tua lahir 75. Udah berapa umurnya sekarang? Jadi enggak angkatan anak saya lagi, sudah di bawah dari anak saya. Nah, jadi anak-anak saya sebut cicit ya. Cicit ya. Oh, udah cicit ya, itulah. Nah, kalau saya sudah umur 75 tahun. 75 tahun ya, karena lahir ditulis oleh orang tua ini yang biasa di Minang, di kampung-kampung dahulu anak kalau lahir ya, sekarang ada apa namanya akte kelahiran. Saya akte kelahiran ditulis di paran rumah oleh orang tua dengan baro, tahu baro, bekas membakar kayu, bekasnya kayu yang agak keras gitu, ditulis tuh tanggal 4 ya, bulan 7, harusnya sudah lewat ulang tahunnya ini, karena sudah Agustus, sekarang bulan 8, kalau udah lewat enggak tunggu tanggal 7 ya, bulan apa tuh sebelum Juni Juli, bulan Juli tahun 50. Tengku ini udah anak saya nih, Tengku ini bahkan cucu lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tengku ya, berterima kasih atau apalah, nggak bisa mengucapkan. Beliau ya, waduh, nggak ada apa namanya, nggak ada halangan ya, mempergunakan waktu keseluruhan waktu beliau untuk mengadakan talaki. Kenapa saya berterima kasih kepada beliau? Melihat di Minang ya, yang Minang itu 3 kabupaten yang sebenarnya, kalau yang lainnya rantau Minang lagi, rantau. Di 3 kabupaten ini ya, saya masuk ceritanya ya, untuk kita ketahui 3 kabupaten mana dia ya, Batu Sangkar atau ya Kabupaten Nantuo. Sudah tuh baru Kabupaten Agam, sudah tuh baru Kabupaten 50 kota. Ada di 3 kabupaten itu dahulu, nah ini dahulunya, karena ada ulama yang besar apalah namanya itu ya, ulama besar. Kalau di Kabupaten Batu Sangkar, nah, di Kabupaten Batu Sangkar bernama ya Syekh Muhammad Jamil Jaho.
di daerah Perampanjang, Kabupaten Batu Sangkar. Ulama ini yang dari Mekah. Kalau ulama-ulama yang kajian tarikat ya itu banyak, kajian-kajian yang lain banyak ya. Itu yang sangat, yang ulama besar di Kabupaten Tanah Datar. Sudah tuh Kabupaten Agam, Kabupaten Agam. Kabupaten Agam inilah beliau yang berkubur di depan tempat kita duduk sekarang. Ya, tempat kita berada, yang bernama beliau Syekh Maulana, ya, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, itu di Kabupaten Agam, di Kabupaten Agam. Di Kabupaten 50 kota, Kabupaten 50 kota ada nama beliau Syekh Abdul Wahid Tabi Gadang Payakumbuh. Ketiga-tiga ulama tersebut ya mencetak istilahnya, mencetak lah ya, atau membikin, atau ya menjadikan orang yang murid-murid beliau itu setelah selesai belajar dengan beliau membangun pondok-pondok pesantren di kampung masing-masing. Payakumbuh membangun pondok pesantren, murid-murid beliau bukan saja di Kabupaten 50 kota, bahkan sampai ke Riau. Syekh Sulaiman ya sampai ke ke daerah Riau, di daerah Riau ya, sampai ke daerah Riau, itulah umumnya. Ya, daerah Riau membangun murid-murid beliau, bahkan sampai ke Darmasraya, murid-murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Begitu juga Syekh Muhammad Jamil Jaho. Ya, Syekh Muhammad Jamil Jaho. Tapi banyak pesantren-pesantren, pondok-pondok pesantren ini banyak dahulu. Murid-murid dari beliau-beliau yang bertiga tadi. Murid-murid beliau yang bertiga tadi, banyak pesantren-pesantren. Bahkan ini ya, sebenarnya orang-orang Aceh udah alim orang Aceh sebenarnya. Orang-orang Aceh ini sejarah yang saya dengar dari guru saya, yaitunya Buya Haji Syekh Labesati di Melalo, di kampung Ustadz yang Nah, ini saya dengar sejarah, orang Aceh itu sebenarnya sudah alim-alim dahulu. Datang ke Minangkabau, karena kata, ini sejarah benar dan tidak, saya dengar dari beliau Haji Syekh Zakaria Labaisati Melalo, daerah pinggir Danau Singkara. Saya pernah di situ dulu. Saya dengar orang Aceh itu kalau nggak balik dari Minang, walaupun bara alimnya, bara alim. Contohnya seperti Syekh Mudawali Labuhan Haji Aceh. Syekh Mudawali Labuhan Haji. Wah, sangat alim tuh. Datang ke Minang. Di samping beliau anak orang Minang. Ayah beliau orang Minang di Jalan ke Batu Sangkar tuh. Itu kampung ayah beliau tuh. Tibokian Tabi Patah. Ayah beliau, ayah dari Syekh Mudawali Aceh. Syekh Mudawali Aceh. Mungkin ziarah ke kubur, ke makam ayah beliau. Tuh. Tapi begitulah paham orang Aceh dahulu. Sekarang enggak lagi orang Aceh datang ke sini. Malah orang sini yang datang ke Aceh. Kalau dulu itu orang Aceh lah sangat alim. Saya sudah melihat itu. Ya, sudah melihat yang sudah generasi setelah itu. Ada di Melalo dulu dari Aceh, bernama Tengku Ibrahim Lamno. Beliau punya pondok pesantren Lamno. Ada Tengku Bedawi, anak dari Syekh Adnan Mahmud Labuan di Aceh Selatan, Bakongan. Saya yang sudah meninggal sekarang. Datang juga, padahal udah alim.
datang ke sini ke Melalo, daerah kampung Ustaz kita itu. Dia belajar dengan Buya, ya, Buya kami, Buya saya, Syekh Haji Zakaria Al-Baisati. Tuh. Kembali cerita, begitulah ya. Jadi begitulah apanya tuahnya Minang. Tapi sekarang tuah tu nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Kalau negari Canduangko dulu, negari Canduangko ya, berbapaga ulama kok. Untuk itu sejarah dulu ya. Nanti hikmahnya diambil. Negari Canduang bapaga ulama. Kalau dari bawah tu simpan Canduang tuh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dari Aceh itu ulama besar. Ya, pernah mengalahkan dalam berdebat dengan orang Lahore. Orang Lahore dari India. Kalah berdebat, tunggu. Tapi apa yang diperdebatkan saya nggak nerima cerita, tapi cerita seperti itu. Namanya kalau kami yang masyhur saja Inyi Haji Ahmad Taher. Tuh, alim sangat. Itu dari Aceh. Dari mana lagi? Dari arah barat sana. Kalau dari Lasi datang ke Canduangko, ada murid dari Syekh Muhammad Jamil Jaho, alim sangat. Ya, alim sangat. Bahkan beliau itu guru pula oleh Buya Dalil ya, Datuk Menunjun Jaho. Nama beliau adalah Inyi Haji Alam Sudin. Itu nama beliau. Bainyi kami dulu di Lasi, Inyi Haji Alam Sudin. Itu dari sana. Ya. Murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang nomor satunya di Payakumbuh. Ya, di Payakumbuh di Taram namanya, Angkudimin Taram. Sampai sekarang pondok pesantrennya Angok Patuang, bahasa lain tentu Angok Patuang. Hidup sagan mati ndak namuah. Itu Angok Patuang namanya. Anan lai ramai di sikonya kang. Jaho lah Angok Patuang lo nan dari Syekh Muhammad Jamil Jaho. Nan mati lah banyak murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu di Tilatang tu banyak tu Ya. Buya Haji Mansur, Buya Haji Khaidir. Buya Haji Mansur tu lah Angok Patuang bana, entah 10 orang atau orang murid dia. Nah, kalau di Payakumbuh tu banyak tu yang lah mati, dan lah mati pondok tu. Begitu je di Melalo alah Angok Patuang lo apa? Karibia Melalo. Hampir tu. Jadi pondok-pondok pesantren yang dibangun oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Abdul Wahid Tabik Kadang, banyak pondok-pondok dari hasil murid beliau. Begitulah keadaan pondok-pondok pesantren. Itu keadaannya. Kalau murid-murid, waduh, dahulu jangan ragu ya. Sekarang orang kan cari apa namanya nih. Kalau murid Syekh Sulaiman, bahkan murid dari Syekh Muhammad Jamil Jaho, dari Syekh Abdul Wahid Tabik Kadang, Buya Rusli, lah pernah jadi menteri. Siapa nama beliau ya? Buya, kami Buya Kiai Sirajuddin Abbas, jadi menteri persemakmuran dari pondok pesantren. Ya, dari apa? Pondok pesantren, alim. Karangan beliau ya ada dalam yang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 40 masalah. Itu karangan beliau dipelajari oleh orang NU. Dipelajari orang NU. Tapi ada koreksi dalam kitab yang Tengku beri kamu, ada dikoreksi oleh Tengku Apore sedikit. Masalah angka. Ada Tengku percaya? Ada. Tuh. Kalau yang perempuan, ya murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, itu di Parabe ya, di Parabe. Umi Syamsiah Abbas adik.
Ya, khusus muridnya perempuan saja. Umi Samsiah Pravit. Begitulah dahulu Sumatera Barat. Sehingga datang berkunjung dari Aceh orang ke sini, dari Sekayu, daerah Sumatera Selatan, udah belajar sekalian. Sekarang ini ya, ini untung. Saya udah lama ngajar sini ya. Udah lama ngajar situ. Tapi tidak tak karajuan seperti yang di karajuan Tengku. Lah tak pengaruh pikirin lo. Anan mempengaruhi alah kehidupan dunia mengajar ya, mengajar S1, S2, ya S1, S2. Asal lain yang menyelesaikan kutubut turas. Padahal kutubut turas, padahal itu sumber ya, sumber agama. Usul fikihnya, tauhidnya, mantiknya, ya ilmu balaghahnya. Kalau enggak begitu, bagaimana cara memahami Al-Quran, hadis Rasulullah? Kalau enggak alim kita di situ, Jadi agama ini tambah lama tambah ganjil ya. Artinya nan lain terkena orang. Lain tahu nan lain. S1, S2. Ini harapan nih, Ya, ini harapan nih. Ya. Ajan patah hati ya tuh. Coba lihat lihat. Kalau nan sarjana atau S1, S2, doktor segala macam, melampah banyaknya. Nan ulama mah innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nan ulama mah ya, nan ulama al ulama warasatul anbiya kini. Itu yang perlu sangat. Ya, itu yang perlu sangat. Al ulama warasatul anbiya. Lah itu tuh. Ulama pewaris Nabi. Ya, pewaris Nabi. Kalau lah doktor tidak tanggung-tanggung, malah ada doktor ngaji dari kajian terbiah, doktor tunggu ya. Aduh, gue malu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuh. Allah lain jalih dua. Lebih-lebih yang laki-laki. Asia lah ya tuh. Siapa kalau tidak nengko, untung mana, ambo untung mana tuanku ko. Pada hakikat ambo nambau tuanku kemari dulu. Ya, leh dua. Nengku tubuh turasna. Kalau kamu berkeinginan masuk perguruan tinggi, perguruan tinggi, udah sarjana nanti. Kemana ini? Kemana ini? Walaupun tak coba lah lihat di kampung-kampung. Lah sarjananya, doktorandus, SH dan segala macam. Dan pikirannya paruhnya baca lihatnya. Dan tamat-tamat terbiah tidak tentu. Tiba di kampungnya, kerajonya ya. Majanan tua kamu. Mapa akidah 50. Ya, dihafalnya akidah 50. Sudah tu membangun masjid. Dan sarjana bangun masjid. Tak ada nampak tu orang. Dah sederhananya, masjid bangunnya, pondok pesantren bangun. Malah nan dicarinya, tuahnya jadi anggota DPR. Jadi apa lagi? Itu yang dicarinya. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi walaupun orang cemeh-cemehnya, tamat di Candung, ya tamat di pondok pesantren, berdoa di surau. Tapi karajonya nan karajo agamanya tidak tampak juga. Nyo bangun masjid, nyo kumpulan dana, nyo bangun musala, nyo bangun surau, nyo arahan orang nan tua-tua. Coba lah saya lihat kalau tidak percaya. Kini itulah habis karena orang ngajar apa tu? Ngajar SH. Ya. SH. Mengajar itu. Kalau lagi bakidah syukur je lah. Kau tak bakidah alah macam-macam jatuhan hukum kau jadi hakim kau jadi hanya tak selesai. Korupsi orang-orang tu banyak. Kan coba saya lihat kalau tak percaya ni awak tu buka-bukaan saya, ambo bertanggung jawab je kecil tu. Ya. Anan menggali Al-Quran Tuhan alatnya ya. Kita pelajari itu alatnya. Ya, kita pelajari. Allah disariang oleh para ulama-ulama. Terjadi kitabnya dari Al-Quran, kitab fikih,
Karena Al-Quran berbahasa, dikajilah, ilmu balaghah segala macam. Kukulah nan diharapkan, ya, nan diharapkan mana aku. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya. Ya, prof ndak ado kecek nabi mengecekan. Apa prof tu bahasa Arabnya? Profesor warasatul anbiya enggak ada dah. Tapi ya orang mindset orang berubah. Begitulah keadaan di Minang. Bahkan di agama kita itu, di agama awak untuk tu. Lah manga namanya mengenyampingkan sumber agama sawananya tu. Ya karena kita ndak bisa membahas Al-Quran segala macam lah dibahas oleh para ulama, ditulisnya di buku-buku, di kitab-kitab. Kita baca, ya kita pelajari kita dengan ilmu alat ini. Jadi kita ulama. Kalau lah jadi ulama, diagiah oleh Tuhan. Innama yahsallah min ibadihil ulama. Dan lagi al-ulama warasatul anbiya, pewaris nabi. Pewaris nabi. Itulah untuk mana layadonan bersemangat untuk mengadukan talaki. Kalau di sekolah berada sekolah sebab di sekolah berada pelajaran fikih berada jam sepekan. Nang kada ya, pelajaran tauhid berada sepekan. Pelajaran lain. Ya tu tauhid, tasawuf berada. Ndak jadi orang alim. Itulah maka pikiran orang ndak terasu dinyo le di pondok-pondok pesantren nan bantu kokinian ndak terasu dinyo nan agama sawananya nan dinyo koreksi dari kitab-kitab nan dipelajari. Ya. Sehingga melenceng mengenal lain-lain. Ya, masuk keburuan tinggi sudah tu jadi pengangguran, bro melampau banyaknya gua. Tiap tahun berapa orang nan tamat. Di UIN tinggi saja berapa tahun, di UNAN berapa tahun, tidak dengar. Nan tamat, berapa banyak bukan berapa tahun, berapa banyak nan tamat di UNAN, nan tamat dia apa segala macam. Tapi nan untuk kitab kau lebara, tidak pada orang. Ya nan alimnya, ya bisa mempertanggungjawabkan agamanya. Ya, jadi rajin, harapan rajin. Walaupun perempuan di kampung kamu nih ada yang dari apa saya dengar ya, dari Dharmasraya, iya ada dari Dharmasraya, dari Riau ada, dari Malay, Dharmasraya Riau, dari Pasaman ada, dari Jambi ada ya, ada. Coba kita cari berfikir awak kau Riau kalau Sumbar ndak boleh, Sumbar ndak ada di tong. Kalau Riau tanahnya masih laweh tanah di Riau tu. Sayang orang Riau kok bodoh-bodoh. Mau. Di pagi-pagiannya tanahnya untuk para sawit. Orang-orang Antasya orang Jawa tidak tentu nan tinggal di Jawa, tinggal nang kaya orang sini. Kalau ada nan alim ada. Kalau ada ya bukan kalau nan dari Riau dari Riau perempuan. Ingin bikin pondok pesantren sini. Ya di Riau tanah masih laweh. Kalau Sumatera Barat payah tu kami di Asalamin payah dalam lurah kan buat sekolah lek mungkin tiba kalau kadang namanya dia nyuknya dalam sekolah tu. Tapi barat tanah ndak ada. Tagalaknya tu mendengar bahasa apa. Ndak baik aku malam ko ya untuk anunya tu tu dari Riau leh pada orang dari Riau. Bara pondok pesantren, lain ada pondok pesantren di Riau. Lain tak bara. Sama je gigi yang bawa kau cek benar itu. Ya, aku diharapkan dari Riau bangun tu, biar yang laki-laki ambil tanah tu. Mengapa sawit saya? Sawit tu tidak lah orang Riau nan punya. Ya, malah orang Riau tu mencari saya orang nan kayu. Yo, nan dari Riau coba lah, mana dari Riau? Tu iya bentuk tu ndak. Lain kamu punya kelapa sawit. Lain berapa batang? Berapa hektar? Enggak sampai nelabiannya saya harus selawih itu di Riau.
Siapa yang punya? PT lah. PT itu di mana duduknya? Jawa. Lalu sebenarnya PT-nya tambah aja. Ya. Itu dia wajan sampai bingung benda tu. Ambil tanah bangun pondok. Lele. Bangun pondok pesantren. Itu aja yang dari Dharmasraya, daerah luas tu. Dah selesai je tuanku minta bantu tuanku, masih muda, masih kuat. Tak bisa aku tunggu je. Bangun di situ tu. Ya, Dharmasraya, ala sawit lah orang lain lah yang masuk ke sini. Orang lain lah bangun kelepas sawit segala macam. Sudah tu, piti dibawanya. Kok ke Jawa, kok kamanya nyo, entah untuk harinya piti, entah untuk kerja maksiat dan segala macam di tanah awak, minyak muyang awak. Lagi. Aku bangun pondok aja nak perguruan tinggi tu pengana. Pandai baca kitab turas tu Ajar orang. Bangun surau. Lah, bakidah orang kini ndak bakidah orang-orang kampung tu ibu awaknya. Nak tengku. Tengku. Cuba lihat tengku. Di Jambi tapi tu je lawan kena tengku. Bangun pondok pesantren di Jambi tu. Lah, bangun pondok pesantren. Aku nendak bangun pondok pesantrennya biar yang perempuan biar apa bawa ke Jambi tu. Ngajar di situ aja. Urus tanah di situ tunggu. Bikin pondok pesantren. Ya kalau nak faham agama kau cuba lihat kia. Bah agama kau jadinya. Bah agama kau Tunan terfikir yang bodoh tengku Bah agama kau akhirnya tapi keringat mau ngecek Karena kalau lah matematik pelajaran, ada pelajarannya, sosiologi antara barat-barat, sosial tidak je tempat dah. Malah sakit penyakit itu antara masyarakat mereka. Tapi kalau agama memang tuan takut orang. Jelaslah sosiologi, belajar sosiologi terjadi je kejahatan, pembunuhan dan segala macam. KDRT, namanya orang tengok. KDRT. Manfaatnya tu. Pelajaran apa namanya? Sosiologi. Tidak sosial. Pelajaran ekonomi bangsa Jawa kenjangan. Celia jalan tak selesai Jawa ambo bonda sekolah latihan. Tapi kalau agama nu ngecean ya bangun jalan je ulama ngece. Aduh keluar orang. Peloi banda ke sawahnya orang. Keluar orang celia di kampung ambo. Kalau ambo ngece kampung ambo tu kita ke banda bisu nyawa untuk ke sawah hari panen. Porondo keluar. Tiba orang sosiologi itu guru sosiologi dan segala macam alimnya. Ain dari yon orang antahnya orang. Dia jadi itu antahnya. Alang ke yon dinyo nya. Saya rumah saya tidak selesai dinyo dah. Agama betul lah. Jadi itulah harapan. Bukan namo mencela, itu ndak. Ado andaknya di tiap-tiap daerah tu ada ulama sebagaimana dahulu. Aku di Aceh tak tengok-tengok banyak ulama. Padahal ulama nan di Aceh itu datang ke sumber dulu. Karena tidak diakui di orang Aceh. Itu nanti pada ngadengku dari Buya Lawesati. Tidak diakui orang Aceh. Alim padahal alim sangat. Seperti nan Nambo Alami atau Tengku Ibrahim dari Aceh. Tengku Bedawi dari Aceh. Tuanku Ampun. Oh banyak tengku-tengku dari Aceh. Lah alim. Menganyang kemari ngaji itu. Lah. Kini kau banyak di Aceh. Pondok-pondok pesantren. Amo pernah ke Aceh. Ya ziarah. Ka tampai Tengku Ibrahim tu lemno tunggu Talonsong. Lagi 25 kilo kami Talonsong. Tak tentu hari malam tunggu. Tu bertemu. Tu kelebihan orang Acehnya tu berhentilah kami minum kopi apa itu Ya Aceh. Mungkin tak ada orang Aceh Tak ada orang Aceh. Kopi tu berhenti tu tanyalah. Tanya. Kami ingin ziarah ke Lemno Jaya Pak. Dari Sumatera Barat kami ke Tuanku Ibrahim Lemno Jaya. Lai tahu Pak sampai marahnya tunggu. Dah. Tak ketantu di kami ulama kami itu nya. Alah 25 kilo jauh terlansong. Aja jawabnya abi itu menghargai orang Aceh itu menghargai ulamanya. Ada awak enggak? Ulama seperti tuanku kan enggak? Tengku ini mentusinya orang eran nama menceliat. Tu di Aceh tu menghargai ulama.
Ya, menghargai ulama. Amo telonsong, jo biaji nami ya telonsong jo to. Lalabi 25 kilo telonsong berhenti malam. Bertanya oleh, ayolah telonsong. Ini tanya, kami kalam no jaya, ulang melihat untuk pengalaman ni ha. Kami kalam no ziarah ke tampik Tuanku Ibrahim. Lai tu pak tampik Tuanku Ibrahim. Marahnya tunggu. Tak tahu kami ulama kami berikutnya matonya kemarahannya. Ulama kami. Tu ulama orang menghargai ulama. Lihat tu. Profesor enggak, doktor enggak bentuk itu. Macam lihat enggak nampak enggak seremanya itu. Ya, profesor, doktor dan segala macam. Tersinggung doktor ni yang seorangnya enggak namanya tu. Enggak ada nambila tu barang ulama desi. Bentuk itulah pengalaman. Lain paham tu. Dari Damansraya bangun pondok. Lah, ulama kamu aduh. Kalau lah jadi ulama dia orang kecil. Aja nak pengenalan lain jangan salah kawan-kawan tu kuliahnya kesinan dan segala macam. Ya, jadi profesornya, jadi doktor ya itu salah. Tapi awak tu cita-cita untuk tu. Nah, kau tunggu kalau bangunnya nanti aku lah jadi guru nanti di tampik tunggu. Leh. Ya, nendak pai je tunggu. Kan bisa zoom segala macam bangun di tampik masing-masing. Pondok pesantren sakurangnya surau. Terus kurangnya. Coba lihat kampung-kampung orang-orang ulama kampung namanya ulama kampung lain tentu ulama kampung. Bermanfaat ke masyarakat. Kampung ambo tak tanggung orang ni. S1, S2. Langkuang lantang saya perangai tak tentu. Yang kekajuan kadiaja ke orang tu. Nang kadiajan. Nang kadiajan awak tamat ilmu sosiologi tamat. Kalau untuk orang kampungan dia jangan sosiologi aku yang tak tentu renanya tentunya tentu. Tapi lagi pandai berzikir seperti yang awak baca tadi. La ilaha illallah. Sehingga itu sen diajar ke orangnya dihargonya. Tapi kita tidak mengharapkan dihargoi, tapi kenyataannya seperti itu. Lagi paham tak? Jangan Ustaz kau cerita tak tentu yang mana ceritanya kan. Bentuk itulah keadaan. Bentuk itu keadaannya. Jadi ya kita harap pondok-pondok pesantren ko kita harapkan ya di bumi ko kalau awak naik ke langit contoh dapat awak naik ke langit asamo je mencaliak bintang dan awak caliak dari bawah katif tentulah cahaya pondok-pondok pesantren di pelosok-pelosok. Bentuk itu harapan. Ya, itu harapan awak. Lain paham tu? Ya perempuan ada di situ nak menciptakan ulama-ulama. Adik Buya Haji Syirat. Ya, di apa? Di namanya tu di tampik apa kau? Buya Syekh Ibrahim Musa Perabik. Banyak murid-muridnya. Banyak, tapi kini murid-murid itulah tak ada leh. Orang tak yang membagi kan tu tak ada leh. Kalau di Aceh itulah orang Aceh. Di Jawa NU jadi itulah. Tapi NU tu ambil di YouTube. Tak disiplin di ilmunya terengah. Tapi nyalim di ilmu tak disiplin tu terengah tak betul tak ada tu. Tu cerita YouTube orang tu. Itulah harapan ya, harapan. Lai paham tak? Jadi kami perempuan perempuan kau kan dari pagi sore kerja pagi masak, cuci piring, cuci pakaian. Kalau dulu jemput air, sekarang sudah air masuk rumah. Itu kan bisa dia apa namanya untuk itu saya kami bodoh amat cita-cita itu. Lah itu bodoh amat. Alim ya. Jadi alim. Umi kalau kami di Sumatera Barat kalau lelaki jadi umi. Kalau yang laki-laki jadi buya. Ya, dihargai orang. Kalau penghargaan tapi kita tidak menuju itu. Ya. Karena itu kebutuhan ini banyak yang terjadi di kampung-kampung yang tak tentu perangai orang. Karena tak ada ulama dan
orang alim yang memberikan pengertian agama kayaknya. Macam terjadi. Ya, macam-macam terjadi. Coba lah rangka-rangka. Mudah-mudah ciliak lagi ni. Alah, tak tentu ni agama tu kan. Itulah. Jadi nan ulang tahun kini talati tuanku masih punya waktu jangan sampai putih. Lei faham tu? Bisa lo kamu mencoba seperti tuanku tu. Bila pulang ke kampung, ajarlah pengenal lo ya. Jadi apa tu S1 S2 tu. Amakan lah tenu tu. Cari orang-orang yang tak tahu agama. Bukan tak beragama yang tak tahu. Awak memberitahu. Kalau bisa paling kurang bangun musalla. Salat berjamaah situ jeneng tu. Awak sampaian lah. Rezeki itu jangan takut indak dapat rezeki. Jo gaji awak itu alun tentu lo kada dapat gaji masukna tu akanlah banyak gini tu. Ya, dan tentu mudah rezeki, tak sari tu. Ya. Itulah. Jadi anda tentu lo yang mau nang kamu kecilan kesimpulannya bentuk tu. Al ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi Ali tu, pewaris Nabi Muhammad. Ya, orang semulia makhluk pilihan Allah. Awak pewaris non ulama. Mulia Ali tu, profesor kamu alim kecitana. Cubalah kalau tak percaya, jadi itu dah. Percaya. Pewaris orang nan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Awak awak usahawan untuk itu harusnya. Alah. Apa awak di akhirat nanti tu? Wala kagak awak di akhirat. Tak tanggung kagak awak ya. Di akhirat kagak awak di akhirat segala hal itu tidak bisa kita bayangkan akhirat. Prof dulu tentu boleh. Ya, profesor banyak Ustaz Tansi. Ulama tak ada terang apa Ustaz Tansi tu. Ya, ada. Banyak profesor Ustaz Tansi. Wala dengan doktor-doktornya segala macam. Petang kau jadi bupati baru jadi gubernur segala macam. Lah nunggu Tansi. Ulama mana Ustaz Tansi? Coba sebut ya. Coba. Ada terang apa? Nan Ustaz Tansi ya sabuklah kamu hamba sabuk surang-surang. Jaleh semua tu. Ya. Korupsi segalanya. Bansat awak jadinya dek ulahnya. Bansat awak dek ulahnya. Piti untuk hanya tengok miliaran. Entah di pekasuannya piti itu dari pangannya. Tapi nan ulama tak ada nampak. Tak ada terangan yang mau Ustaz Tansi. Tapi jadi pejabat tinggi ada. Contohnya Buya Sirat tu, Buya Rusli Abdullah. Buya Sirajuddin Abbas, alim sangat. Jadi menteri persemakmuran sewaktu pemerintahan Presiden Soekarno. Tamatan orang pondoknya orang pondok pesantren. Orang pondok pesantren. Ya, alun yang perempuan. Itulah. Untung mana talaki kau, untung mana. Namanan taruh kini peci-pecian kain kecil orang Minang. Namanan malih pondok ikut apa kuat sebanyak kon laki-laki dulu. Indah ada namanya tu. Ikut-ikutan. Ada enggak? Ada yang ikut-ikutan karena ada kawan seperti itu awak setolo. Bana-bana, yo, lai tahu bana-bana. Bana-bana ikuti. Tak tentu tanyong tengku ban tak tentu dia bawa tengku je. Nan tengku ajang kamu tu. Ko barisnya ko anunya anda dapat dia tanyong tu. Lai tahu tu. Itu je perempuan. Ya, itu je perempuan. Kini papa ada pantun Syekh Sulaiman Rasuli. Pantun Syekh Sulaiman Rasuli. Ku pantunnya dari beliau, ambo dengar telinga. Malin nameh na aram danguang-danguang. Padi mudo disabi. Hari paneh ribu mendanguang. Lah, dikir luponya di kacang, lupo kacang di kulitnya. Lupa kacang nan kacang sabananya namanya nyo ya. Kacang kali tahu kacang gua. Kali tahu ke? Kau nan kacang. Ada
Hiru biru lah nama. Tamat perguruan tinggi ya. Ketunyong kuliah nan. Tamat sen terbiasa biasa ndak pandai dia. Tamat pondok-pondok pesantren. Lihat datang kemari buat panjang. Kiranya ambo pernah maja ambo hari di sekolah anak tu. Dari mana? Dari Wim Bukit Tinggi. Mengak kemari. Ambo ya tamat siko dulu semua macam. Tu buang bentuk orang tak tentu kau untuk swigau empat den ni mas. Lain tu swigau. Tak tentu arah. Alah, Sarawak ndak dia lelo apa capek-capek ilu tu. Uruan tinggi kan tu kau ni amrejai sebenarnya ba. Wangi kamu dah. Jangan wangi tu kerja Allah tamat terbiah nan diajan ke nyawa. La ilaha illallah. Nan dicakupnya tu oleh la ilaha illallah. Tu perangai na. Jadi ulama aku harapan orang bah. Jadi ulama perempuan orang. Alah, pandai maja orang yo. Ambo ka jadi tukang cuci piring jonyo, pagi masak, nanti cuci piring. Itulah rendah ame pengenaru. Nah, leto. Rendah ame untuk itu boleh itu. Iya, karena kebutuhan, tapi bukan pengenaan untuk cuci piring, untuk cuci pakaian, bantu anak berasih segala macam enggak. Nah, lain paham kau? Alah. Lain yang kamu ceritakan. Kalau dulu lah buya-buya le. Buya-buya dulu lah barang alimnya Syekh Mudawali dari Aceh. Ya, tibo risiko muzakarah dengan Syekh Buya Haji Labai Sati Aceh. Buya Labai Sati melalu. Sampai alim sangat. Buya Labai Sati punya murid. Di Aceh ada murid beliau di Senamat tuanku Zamzam Isyam selamat. Tu murid Buya Labai Sati dan mendirikan pondok pesantren di Aceh. Di Aceh tu beliau mendirikan pondok pesantren. Murid Buya Labai Sati ko Aceh dan banyak tu. Di Sumatera Barat ko kami berdua je Buya Haji le no. Nan murid Buya Haji Nalami. Nan lain tak tampak le. Dulu ada di Padang. Ada di Ketanam. Ketanam tu lah mati lo. Buya Datuk Temanggung Ketanam. Syekh Mak Khatib tu. Dah boleh dah. Banyak pesantren tu nan mati. Akulah nan diharapkan. Ya, nyobangun di kampung. Lah, lejale tu. Motivasi masyarakatnya. Untuk itu, dimotivasi masyarakat awak untuk tu. Ya. Jadilah panjang cerita kau. Nang kamu cerita le. Dah dolar sono le nangko. Cukup. Alah, cukup ya. Jadi kemungkinan gaya mau cerita ya atau perkataan ambo kurang rancak di tengah karena semangat anda tentu yang mau rancak je buruaknya lega. Dari perkataan yang keluar. Ambo perbanyak maaf. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah